Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam, Bapak Ibu semua, sahabat Ijab dimanapun berada. Selamat datang, Prof. Fitriyati yang telah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan eh, pengalaman beliau tentang aplikasi EFT secara praktis di bidang kesehatan holistik. Baik, kita bersyukur Alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bisa dipertemukan di ICEP atau International Community EFT Practitioner. Jadi yang hadir di sini sahabat-sahabat yang pernah ataupun baru belajar tentang eh, EFT atau Emotional Freedom Technique di komunitas ini. Baik, pada malam hari ini dan kita tidak lupa ya mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan penerangan kita dari zaman kegelapan menjadi kita bisa terang benderang sehingga kita bisa memulai eh, ilmu-ilmu yang sampai sekarang diturunkan pada beliau dan keturunannya. Dan saat ini kita akan membahas tentang icon talk dari niat menuju penyembuhan menuju kehadiran yang memulihkan. Wah, luar biasa sekali. Karena tanpa semua didasari dengan niat ya dok, Prof ya. Jadi ini perlu kita kaji yang lebih mendalam. Kita udah berniat, tapi untuk pemulihan kadang sangat-sangat lama dan panjang sekali. Ini sudah banyak dialami oleh kita sendiri sebagai insan makhluk yang dimuliakan Allah. Baik, karena mengingat waktu, pas kita nanti tepat 1,5 jam akan berbincang-bincang yang lebih dalam lagi dengan Profesor Fitriati. Beliau adalah yang belum mengenal beliau. Ini beliau adalah dosen di eh, Semarang ya, Dok ya, Prof ya. Di mana sebentar? Bentar, Profesor. Bentar, saya lihat dulu. Saya baru baru dapat info. Wali Songo ya, Semarang ya, Prof ya, kalau tidak salah. Dan beliau sebagai trainer dari EFT. Baik, ya. Jadi dosen Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Nasional Wali Songo Semarang. Dan beliau certified EFT ya. Sangat singkat yang saya dapat. Nanti akan lebih lanjut akan dibahas oleh Prof. Fitrianti pengalaman beliau yang sudah mengaplikasikan EFT untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik, Prof. Silahkan untuk memulai. Saya Agus Praitno yang mewakili CEP. Eh, ini ada Dok Indah juga, karena Dok Indah lagi ada kesibukan dan sekarang bisa menyimak. Ya, selamat datang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Dok, Prof. Prof. Fitri, untuk memulai kajian pada malam hari ini. Ya, Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, saya izin share screen. silahkan. Ya, Ya, ini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi yang sudah diperkenalkan Dokter Agus ya, saya kegiatan sehari-harinya adalah dosen ya di Fakultas Psikologi dan Kesehatan di UIN Wali Songo Semarang. Eh, di di IFT ini di apa ya di komunitas IFT ini sudah sejak tahun berapa ya? Udah lama banget kayaknya. Ya, Eh, Waktu saya dihubungi Dokter Endah itu tiba-tiba terlintas di pikiran saya tentang
ada sebuah apa ya spiritualitas Hawaii yang terkenal sebenarnya ya dan viral itu ya, disebut sebagai Ho'oponopono. Dari yang saya baca itu ada kisah di balik itu ya ada seorang dokter yang beliau adalah Dokter Hau Kalen atau siapa namanya saya agak lupa karena orang Hawaii gitu ya. Eh, Dokter ini dia bekerja di rumah sakit jiwa eh, dan eh, sepertinya sih bukan 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 apa ya bukan cerita tapi ini kisah nyata gitu ya. Eh, Cuman saya juga kurang begitu apa mengetahui eh, kejadiannya terjadi kapan gitu ya. Tapi dalam cerita itu dikatakan Dokter Howland ini eh, dia itu pernah gitu ya pernah dia itu kehadirannya ya kehadiran beliau ini itu eh, banyak menyembuhkan orang-orang yang eh, mengalami gangguan jiwa di rumah sakit jiwa. Jadi eh, sepertinya beliau itu enggak melakukan apa-apa, hanya melihat status ya yang ada di raknya rumah sakit itu, tapi kehadirannya ya kehadirannya dari dokter ini sudah memberikan vibrasi ini ya pemulihan bagi para pasiennya itu. Lalu kemudian eh, yang viral kemudian gitu ini ya ternyata ada apa ya filosofi gitu mungkin ya atau spiritualitas yang disebut dengan Ho'oponopono ini dari eh, spiritualitas orang Hawaii itu. Nah ini di balik ini juga bicara tentang energi ya sama juga dengan EFT gitu ya. Eh, Kita mulai dari sini ya dan apa namanya eh, kalau saya melihat ya apa yang disampaikan dalam eh, Ho'oponopono itu lebih pada sikap batinnya yang harus dikembangkan oleh siapa saja yang eh, apa eh, berkesempatan berkesempatan yang jadi kedatangan klien itu kadang-kadang kan bukan karena profesi juga ya Pak Agus ya kalau Iya, iya. dokter jelas pasti Prof, gitu ya. Prof minta maaf Prof untuk bisa diperbesar eh, ininya supaya besar ya, diperbesar. Oh. Siap, silakan. Jadi ini sikap batin ini bagus ya untuk seorang dokter, bagus Ya, untuk seorang eh, mungkin juga psikolog seperti saya gitu ya, dan semua orang-orang yang berkesempatan atau diberi anugerah oleh Tuhan kedatangan klien, kan. Klien dalam arti yang sangat luas barangkali mungkin eh, ada suaminya bermasalah, istrinya bermasalah, anaknya bermasalah, gitu. Nah, sikap batin ini ternyata seperti tadi yang dicontohkan oleh Dokter Holland itu membantu gitu ya, membantu. Eh, Kenapa kemudian saya ingin menyampaikan ini gitu ya karena terkadang mungkin saya juga gitu ya ketika kemudian apa namanya kedatangan orang yang minta bantuan itu yang terpikir adalah ego saya gitu ya ego saya akan menyembuhkan kamu kan saya ini itu lalu kemudian yang terjadi itu adalah justru saya eh, apa ya menempatkan diri saya sebagai eh, apa oh, yang akan menentukan gitu ya, yang akan menentukan. Padahal ternyata tidak gitu ya. Eh, di sini saya tuliskan bahwa eh, memang memang bagus ya, atau memang seharusnya ya seorang yang akan menjadi healer itu dia memiliki niat membantu itu yang utama. Tapi kemudian ternyata dorongan aku akan menyembuhkan kamu itu justru malah
mengambil alih, justru malah tidak membantu ya. Jadi ego aku akan menyembuhkan kamu itu justru malah menjadi penghalang gitu ya. Karena sebenarnya yang akan dilakukan, yang harus dilakukan oleh seorang healer itu adalah eh, membimbing orang untuk dia ini ya, dia menyembuhkan dirinya sendiri itu. Nah, sama juga mungkin ya kalau kita lihat praktek dokter gitu ya, Dokter Agus ya, kan kita hanya bisa memberikan resep gitu mungkin ya Advice Pak. ya, betul Nah, advice ya. semuanya kemudian kan kembali kepada klien itu sendiri. Apakah eh, dia mau ya membeli obatnya, meminum obatnya itu kan. Nah, di sini kan tidak bisa kemudian kamu sembuh karena saya itu tidak bisa. Tapi bagaimana membuat orang itu mau menyembuhkan dirinya sendiri itu. Ya. Kemudian sebenarnya bagaimana itu caranya gitu ya. Coba diulangi Prof ininya, eh, slide-nya untuk diperbesar kembali, ya diklik ininya gambar pialanya di sana. Oh, di tempat saya sudah besar tuh, Pak. Oh iya ya, buat saya kali ya. Oke. Ya, jadi eh, apa yang apa ya apa yang harus kita siapkan ya dalam batin kita untuk bisa menjadi seorang penolong itu justru ini. Ketika kita menyadari tadi ya ego tadi bahwa aku yang akan menyembuhkanmu itu justru malah diminta untuk kita bersihkan ya. Kemudian kita eh, berkata bahwa saya sedang membantu orang ini ya menggali potensi dirinya untuk memulihkan dirinya sendiri. Nah, ini kata kunci ya, kata kunci yang dibutuhkan untuk kita bisa membawa diri kita sebagai seorang healer itu masuk ke dalam sikap batin yang diajarkan dalam eh, spiritualitas Ho'oponopono itu. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu I'm sorry, forgive me, I thank you, I love you gitu ya. Nah, ya jadi eh, yang pertama kali ya harus dihadirkan di dalam diri seorang healer itu supaya dia terhubung dengan kliennya atau dengan orang yang akan dia healing. Itu rasa tanggung jawab ya, rasa tanggung jawab bahwa eh, tidak seharusnya ya tidak seharusnya orang yang ada di hadapan saya itu mengalami masalah seperti ini. Dia berhak untuk hidup yang sama seperti saya. Dan kemudian ini ya permintaan maaf ya, maaf kalau sampai gitu ya, kalau sampai klien itu mengalami hal-hal yang dialaminya gitu ya. Nah, kemudian ucapan terima kasih itu adalah terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih saya diberi kesempatan ya untuk memberikan bantuan karena tadi di awal saya menyesal ada orang yang mengalami hal yang eh, masalah gitu ya, mengalami masalah padahal dia berhak untuk hidup yang sehat seperti saya. Maafkan saya sampai apa namanya sampai si klien ini harus mengalami itu gitu ya. Lalu terima kasih Tuhan ya karena penyesalan saya tadi Engkau memberi saya kesempatan untuk membantu ya klien saya ini eh, mengalami pemulihan ya dengan kedatangannya dia kepada saya itu. Lalu kemudian diakhiri dengan saya melakukan ini karena saya mengasihi klien. Ini sikap batin yang eh, di apa ya di internalkan di apa dimasukkan ke dalam diri kita ketika berhadapan dengan klien. Jadi rasa tanggung jawab dia bagian dari tanggung jawab saya gitu ya. Kalau dia bermasalah berarti
eh, saya harus, dia adalah tanggung jawab saya untuk apa namanya, membuat dia lepas dari masalahnya. Latihan ini menggeser energi dari kontrol menuju belas kasih ya. Jadi di sini ego tadi kemudian bergeser ya. Ego bahwa saya adalah orang yang eh, di atas kamu ya, sebagai seorang klien itu bisa di ini ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, terkadang tanpa kita sadari ya, sebagai seorang healer yang muncul adalah ego ini. Saya akan datang untuk atau saya di sini membantu. Jadi kenapa apa namanya, saya malah justru disuruh untuk membersihkan diri saya tadi dengan kata-kata tadi, gitu ya. Tuh. Nah, di sini maksudnya adalah ini ya, seorang healer pertama kali yang harus dilakukan adalah dia menjernihkan ruang batinnya ya, supaya tidak dikuasai oleh ego tadi. Nah, ini cara ya, cara yang apa namanya, tekniknya itu ya, ya dengan tarik nafas ya, dengan em, memposisikan, lalu ke ini ya, kemudian kenali respon diri, berusaha jujur pada diri sendiri ya ketika muncul egonya ini ya, apakah ada saya ingin dianggap berhasil, ini mungkin yang sering terjadi pada seorang healer. Saya harus berhasil, apa iya, gitu kan? Ini mungkin ego yang sering kali muncul ya pada seorang healer. Padahal kita kita kan tidak punya kuasa itu gitu ya. Kita hanya menjadi perantara ya. Nah, nah kemudian masuk ya ketika dia sudah berhadapan dengan orang ya, ketik dengarkan tanpa menghakimi. Nah, ini semuanya berjalan dengan apa ya? Dengan halus gitu ya di dalam jiwa seorang healer ya, sehingga prosesnya juga tidak apa, seorang healer itu kemudian memaksakan dirinya untuk berproses semacam ini. Nah, ini salah satu eh, apa namanya, latihannya ya. Misalnya kita berhadapan dengan seseorang, dengan klien tadi ataupun siapapun ya, suami, anak, orang tua, teman yang eh, dia datang kepada kita dengan membawa masalah. Iya, kemudian ketika sebelum eh, kita masuk ya untuk ini membantu klien, sebenarnya tidak usah diniatkan membantu klien. Kita ketika kita eh, empat kata, empat frasa tadi itu kita tanamkan dalam diri kita, otomatis energi kita itu akan apa ya, bervibrasi, memberikan rasa aman bagi klien itu, eh, untuk dia kemudian melakukan pemulihan sendiri ya. Di sini kata kuncinya adalah jangan memaksakan perubahan pada orang tersebut. Nah, jadi kita hanya mendampingi orang itu memulihkan dirinya sendiri. Nah, ini kalau menggunakan EFT ya, kalau menggunakan EFT, eh, empat kalimat tadi bisa dipakai sebagai afirmasi untuk kita bisa masuk ke dalam sikap batin itu, gitu ya. Ho'opono adalah praktek refleksi ya, eh, bukan bukan rasa bersalah yang berlebihan, tetapi lebih pada rasa tanggung jawab ya, bahwa Tuhan sudah membawa dia datang pada kita, berarti kita diberi tanggung jawab untuk membantunya mengalami pemulihan. Ya, saya tidak harus menjadi penyembuh dengan menguasai proses orang lain. Tapi seperti tadi dalam ceritanya Dr. Howland itu,
kehadirannya itu sudah memberikan vibrasi ya yang apa memberikan orang merasa mendapatkan situasi yang nyaman ya untuk dia melakukan pemulihan bagi dirinya sendiri. Ini dibalik ya. Sebenarnya yang pertama adalah saya menyesal, maafkan saya, terima kasih, saya mengasihi. Ya, eh, begitu saja. Mungkin eh, kita bisa bincang-bincang. Terima kasih, Dokter Agus. Baik, tadi ya terima kasih Prof. Fitri eh, kasih pengantar tentang bagaimana posisi kita sebagai seorang pendamping ya, pendamping atau healer tadi itu supaya kita punya sikap yang bukan egonya saya akan menyembuhkan kamu ya, tapi saya akan apa namanya eh, membantu ya, membantu untuk mendampingi Anda untuk bisa sembuh ya dengan niat yang tulus. Ya. Contohnya juga eh, apa namanya konsep ini memang kalimat-kalimat yang perlu dikupas lagi ya, Ho'oponopono ya. Bagi orang yang tidak apa namanya yang belum paham, nanti kita akan kulik kembali. Sebenarnya Ho'oponopono itu berarti kurang lebih kalau tidak salah ya Prof. Fitri membetulkan sesuatu atau membuat sesuatu menjadi benar kembali gitu ya, pencerahan gitu ya, Prof. Ya, baik. eh, karena masih mengingat waktu cukup banyak, kita sifatnya akan diskusi eh, bagaimana menerjemahkan atau mengaplikasikan konsep ini eh, dibanding dengan EFT eh, yang sudah kita tekuni selama ini. Silahkan ya kita buka open mic ataupun chatting. Baik, ini ada totalnya 13 peserta ini. Silahkan. Atau ngasih diskusi pada malam hari ini. Sesuatu yang terutama niat bagaimana me- me- meluruskan niat kita, bukan kita yang menyembuhkan. Eh, tapi Allah lah yang menyembuhkan dan kita bagaimana sebagai pendamping pasien atau klien supaya klien jauh lebih nyaman dan bisa eh, beraktivitas kembali dengan cara mengaktifkan mereka punya niat yang tulus dengan kesabaran dan rasa syukur terhadap penyakitnya. Silakan, silakan. Ada yang mau ini? Paul Fitri, ini konsepnya ini kalau diterjemahkan itu dalam praktek sehari-hari seperti apa, Prof. Fitri ya ininya cara untuk melakukan itu. Silakan, Prof. Dikit. Kalau yang saya paham itu ya utamanya tadi ya seringkali tadi ya kita terjebak dengan Ya, ego tadi gitu. ya. Sehingga justru yang terjadi adalah sebenarnya ya kita apa namanya kita sedang memenuhi kebutuhan kita sendiri gitu ya, bukan sedang membantu orang lain gitu. Ya, 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 ya. Baik, itu ya artinya ya. Karena kan kalau seorang eh, apa namanya terapis gitu ya, istilahnya begitu ya Pak Gali, itu memang ada motifnya di belakang itu ya, Prof ya. Ya. Dan Ya, motif ini yang perlu diluruskan begitu ya, Prof. Ya, ya itu mungkin ya, tidak disadari, ya, tapi ya, ya, ya. ya, tapi mungkin untuk kehati-hatiannya sebelumnya, sebelum kita bertemu dengan klien, barangkali kita siapkan diri kita sendiri dengan empat ya, cara masuknya adalah dengan dengan empat kata kalimat tadi, ya, empat kata kunci tadi gitu ya. Mungkin juga seringkali juga kita sebagai orang tua ya saya gitu ya Prof, terhadap bisa diulangi lagi empat kunci mungkin ada yang baru masuk gitu. Nah, silakan. Empat kata kunci tadi. empat kata kunci Mhm. ini. Oh, tadi udah saya hentikan ya. Iya, iya, dihentikan yang slide kedua, yang ketiga, keempat belum dipaparkan tadi soalnya, Prof. Ya, Saya ya, ini lagi.
ya supaya Secara bisa spesifik. terekam. Baik. Sudah kelihatan, Pak? Nah, ini alhamdulillah sudah. Silakan dijelaskan kembali diulang ya. Nah, di sini kan dalam bahasa Inggrisnya ya, saya menyesal itu kan I'm sorry gitu ya. Kemudian maafkan saya itu forgive me. Terima kasih itu adalah I thank you. Yang keempatnya ini adalah I love you gitu ya. Jadi ketika kita melihat ada orang yang mengalami masalah-masalah apapun ya, apakah itu sakit ataukah dia mengalami apa, dan kita berada di depannya itu, eh, kita harus merasa bertanggung jawab atas masalah, atas masalahnya tadi loh. Tidak seharusnya kamu mengalami masalah itu andai saya bisa datang lebih cepat, begitu ya, apa mungkin mudahnya gitu ya, sehingga saya bisa mencegah kamu mengalami masalah itu, tapi ternyata semuanya sudah terjadi gitu kan. Jadi saya menyesal, tetapi penyesalan ini bukan bukan penyesalan yang apa namanya, yang toksik gitu ya, tapi penyesalan yang apa namanya, diikuti oleh rasa tanggung jawab bahwa saya itu ya, kemudian di bawahnya maafkan saya ya, maaf, I'm sorry kalau kamu sampai harus mengalami itu gitu ya, padahal kamu juga berhak hidup yang sama seperti saya ya, hidup sehat, hidup bahagia, hidup tanpa masalah seperti saya pada saat ini gitu ya. Lalu kemudian kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan ya, I thank you. Saya bisa apa ya, saya bisa menebus ya penyesalan saya tadi dengan Tuhan itu mendatangkan ya orang yang bermasalah tadi ke hadapan kita gitu. Nah, sehingga kemudian saya akan membantumu karena saya mengasihimu ya, bukan karena kamu klien itu membayar saya gitu kan, gitu ya, gitu. Jadi saya lakukan apa yang akan saya lakukan terhadap kamu itu karena Tuhan sudah mendatangkan kamu ke hadapan saya, sehingga saya bertanggung jawab untuk membantumu, bukan karena, kalau misalnya saya seorang psikolog ya, karena Anda ke sini saya dibayar itu, bukan karena bayaran itu ya, tapi karena tanggung jawab, Tuhan menitipkan ya klien itu didatangkan pada saya. Itu Pak, ada mungkin apakah sudah bisa dipahami gitu? Iya, 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 iya. Ya, sudah correct. Jadi ini eh, linear dengan konsep atau praktek ya EFT ya, eh, Prof ya, karena ada unsur penerimaan, kemudian eh, apa let it go juga, kemudian ada juga doa gitu ya, Prof ya. Jadi empat kalimat ini memang kata-kata yang memang ada di dalam kajian kita selama ini, Prof. Silahkan bagi para eh, sahabat Icap untuk bisa diskusi lebih dalam lagi tentang konsep ini dan memang sudah kita praktekkan ini. Tinggal kita perdalam Iya. kembali. Ya, Nah, silakan bagi yang mau diskusi lebih lanjut. Ini ada, ternyata ini hmm, ada sudah banyak tradisi yang ya, membahasnya gitu ya Pak ya. iya, iya. Kita kan pakai, kita memang ada saya menyesal gitu kan. Di FT ada maafkan saya kan ada itu terima kasih saya mengasihimu. Kemudian I love you gitu kan. Misalkan gitu. Hanya saja di EFT eh, bisa lebih mendalam karena kita pakai ketukan-ketukan gitu loh. Jadi Ya, sel-selnya itu bisa saling sinergis dan eh, eh, bisa masuk ya di eh, alam bawah sadar kita. Baik, iya ini betul. ada Dok Endah mau berdiskusi sama kita. Silakan Dok Endah untuk masuk. Ya, Ya, matur suwun, ya monggo Dok monggo. Agus. Izin Ya, off cam ya, Prof. baik, silakan. Jadi, Dok. eh, mau tanya, Prof. Hoponopono ini juga memang tadi udah banyak yang ngajarin ya. Eh,
prakteknya yang dimaksud di sini, it- 4 frase ini eh, untuk kita sebagai healernya, sebagai terapisnya, atau kita ajarkan juga kepada klien kita untuk selalu mengucapkan 4 frase ini, gitu. Ke Iya, saya, i- eh, maaf, Prof, walaupun nggak rutin, kadang-kadang kalau butuh banget gitu, sebaiknya memang rutin ya. Saya sendiri sering melakukan 4 frase begini, dan itu kerasa nyaman sekali gitu badan tuh. Jadi eh, istilahnya kita sayang gitu ya sama tubuh kita, badan kita, jiwa kita. Terus kita juga respect terhadap diri kita sendiri. Lalu kita juga memaafkan diri kita sendiri. Jadi 4 frase ini memang komplit sih, betul itu. Jadi apakah untuk kita saja sebagai terapis atau kita ajarkan juga kepada klien? iya, empat Demikian. frasa ini juga ini ya bisa untuk self healing juga ya Bu ya. Ya, Jadi bisa saja juga healernya mengajarkan kepada kliennya. Dan di sini sebenarnya tidak hanya klien gitu ya, orang tua terhadap anak gitu kan juga seringkali kita apa dengan anak pun sebenarnya ego yang terjadi ya, ego orang tua yang terjadi itu juga kita harus masuk ke sini ya ketika ego kita sebagai orang tua itu muncul ya kita juga harus ya men-set ya 4 frasa ini dalam diri kita supaya anak kita menjadi eh, apa tidak tidak defensif gitu ya ketika kita ingin eh, membawanya dia untuk ke arah yang lebih baik ya karena mungkin tanpa kita sadari kita menyampaikannya dengan ego jadi oleh anak kita tidak ditangkap sebagai suatu hal yang baik bagi dirinya gitu ya kita kemudian sebagai orang tua pun ya masuk ke sini ya masih ke 4 frase ini supaya pendidikan kita gitu ya yang karena kita berharap apa yang kita lakukan adalah mendidik anak kita bisa diterima dengan baik oleh anak kita gitu ya jadi menurut saya kok tidak hanya sebatas apa ya dokter dengan pasien psikolog dengan klien atau healer manapun gitu ya tapi dalam hubungan apapun gitu ya. oh, maaf Prof. Jadi maksudnya frasa ini, katakanlah kita ke anak kita gitu ya, kita juga sampaikan gitu kepada anak kita gitu. Saya menyesal, saya maafkan saya, terima kasih, saya mengasihanimu gitu. Maksudnya Prof? Enggak, ya Bi- setting gitu ya, setting batin kita, Bu. Oh, Oh, dia I sampai see. begitu. Dia anak kita sampai apa namanya mengalami kenakalan apa itu juga ada peran kesalahan saya juga gitu maksudnya kan begitu, Bu. Oh, I see. Jadi, oh iya, iya. Betul, betul. Oh, jadi ketika kita menghadapi anak kita, bisa dibatin ya Prof ya berarti ya. Ya, Saya jadi menyesal. jangan semata-mata menyalahkan anak, oh kamu jadi bandel gini, sudah kenapa dia bandel pasti ada peran kita juga membuat dia jadi bandel gitu. Oh, oke, oke. Ya, ya. Ya, baru paham, Prof. Ya, berarti bisa kepada siapa saja di sekeliling kita ya, Prof ya. Iya, Ini kita betul. tanamkan perasa ini terhadap diri kita aja. Ya, atur suwun, Prof. Ya, baik. Terima kasih, Dok Beda, atas refleksinya. Karena tidak hanya dipakai untuk sebagai healing, juga penting juga sebagai semua orang ya dipakai. Karena polanya itu seperti eh, kayak eh, apa harus ada kita berbuat kesadaran ya, kesadaran dulu ya. Jadi menyadari gitu ya. Saya menyesal itu kan kesadaran itu. Nah, baru nanti kita maafkan, kemudian berterima kasih dan kita mencintai eh, karena Allah semata. Baik, ini ada Bu Leli. Silakan untuk mendiskusikan Bu Leli. Silakan Bu Leli. Iya Dokter Agus, Prof Fitri. Siap, Maaf loh jadi siap, di luar. siap, siap, Agak siap. ramai. Ya, nggak apa ya. Silakan, Ya, Leli. gini ya, kebetulan baru pengalaman minggu lalu nih. Jadi, dan ini selalu berulang gitu katanya rasain. Cuman yang kemarin itu bener-bener apa ya, eh,
nyesek banget gitu istilahnya. Jadi intinya kita tuh kalau misalnya terutama orang sama orang-orang yang dekat gitu ya, misalnya dengan teman atau saudara gitu. Kita tahu kamu tuh ada masalah gitu. Aku tahu masalah kamu misalnya gitu ya. Tapi mereka selalu menyatakan enggak kok, aku nggak apa-apa gitu kan. Aku baik-baik aja. Sampai akhirnya kemarin itu yang paling nyesek itu jadi semalam-malam dia WhatsApp saya, "Leli bisa bantu aku gini gini gini," gitu ya. Terus, boleh boleh aku ke rumah deh gitu. Aku datang ke rumahnya. Terus kenapa gitu, sakit apa? Akhirnya dia cerita-cerita gini-gini. Eh saya sih mas kasarnya dalam hati saya gitu ya, saya mau bantu kamu gitu. Tapi itu saya bilang, ini gimana, saya tanya ini segala macam gitu. Tapi selalu ujungnya tuh nggak apa-apa kok gini. Emang sih gini-gini, tapi nggak apa-apa kok gitu. Nah itu deh. Jadi kadang-kadang apalagi seorang ibu gitu ya, banyak kayak denial, kayak eh ya inilah kalau ibu itu harus gini gitu lah, harus nerima, harus kalau diginiin suami, diginiin anak misalnya gitu ya. Tapi nggak apa-apanya itu aku tahu sebenarnya apa-apa gitu. Tapi dia kayak nggak mau rilis gitu. Jadi bikin greget gitu. Sampai akhirnya kemarin itu 2 hari setelah saya datang ke rumahnya, dia langsung masuk IGD. Tidak lama kemudian saya masuk ICU dan akhirnya udah sampai 2 hari ya. Ini adalah kemarin meninggal. Jadi ada rasa saya tuh, aku sebenarnya bisa bantu kamu gitu. Kenapa kamu nggak mau terbuka gitu? Kita tuh dekat lah gitu aja. Jadi indipnya tuh jadi kita terlalu ya itu tadi ya, terlalu masuk gitu ke ke apa ke masalah teman kita itu gitu. Jadinya akhirnya ya itu jadi ke saya jadi apa ya, kok kayak nggak berguna gitu loh. Saya punya ilmu, saya punya keterampilan, saya bisa bantu kamu, tapi kenapa kamu nggak percaya sama saya gitu kan? Kayak gitu ya. Terus kayak kadang-kadang aku kenapa sih nggak kasih kesempatan saya untuk bantu dia gitu? Kenapa dia nggak mau terbuka sama saya gitu? Nah itu yang sangat sangat berat itu terakhir ini. Dan itu sering sering terjadi gitu, walaupun ya yang paling parah itu yang terakhir kemarin gitu. Selama ini selalu nggak apa-apa gitu, tapi sebenarnya ada apa-apa. Nah gimana cara kita satu membuat orang yakin gitu untuk mau bicara atau mau terbuka, dan yang kedua bagaimana kita rilis sama diri kita sendiri untuk bisa hold, dari kayak tadi ibu bilang, jangan terlalu dalam, jangan terlalu ini gitu, harusnya harus ada batas begitu. Tapi kadang-kadang ya itu kita apalagi dengan orang berat gitu ya, kelepasan gitu kasarnya. Karena ya itu kita tuh merasa kita bisa gitu, kita mampu bantu kamu gitu. Jadi kenapa kamu nggak bisa bantu diri kamu sendiri gitu? Kayak gerget aja gitu jadi kasarnya gitu. Dan saya sering sekali terjadi gitu sama saya gitu. Itu aja mungkin bisa kasih masukan dari teman-teman, dari dokter Agus, profesor dokter yang lain, teman-teman yang hadir mungkin biar saya juga sendiri bisa terus terang masih belum bisa rilis gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Boleh disilakan, Prof, untuk menanggapi. eh Kak, saya orang Jawa ya, jadi ada satu apa namanya eh pegangan atau apa ya, falsafahnya orang Jawa yang disebut sebagai kita itu nggak perlu legan golek momongan. Dokter Dokter Agus tahu dok artinya legan golek momongan. Jadi apa namanya, kita tidak bisa memaksa orang gitu ya untuk Legan tuh memaksa. legan itu kita sebenarnya kan lego apa ya, Lego. Lego. lego kita itu nggak sibuk gitu kan ya, tapi kita itu eh, mencari kesibukan gitu kan ya. Jadi sama juga mungkin juga dalam ini ya, dalam etika profesi saya seorang psikolog itu kita tidak bisa memaksa orang untuk ya untuk minta tolong pada kita kan gitu tuh. Jadi kemudian misalnya seperti tadi yang disampaikan Bu siapa tadi, Bu Leli gitu ya. Misalnya orang itu lebih Boleh, Li. ya lebih nyaman ya apa, walaupun saya seorang psikolog gitu ya, tapi ternyata orang ini lebih nyaman dia eh, datang pada temannya yang nggak punya ilmu apa-apa gitu ya, dan itu ternyata lebih menyembuhkan. Itu juga harus kita akui. Jadi itu sebenarnya nuwun sewu ya, mohon maaf ya Bu Leli. Itu sebenarnya ego yang tidak kita sadari juga. Aku punya ilmu, kamu harus apa namanya minta bantuan saya seperti yang saya sampaikan di awal.
Makanya istilah di Jawanya itu orang itu nggak perlu legan boleh ngomongan. Jadi kalau memang dia tidak datang pada kita, artinya Tuhan tidak menitipkan dia pada kita. Seperti itu mungkin Bu Leli. Iya, Ya, iya. mana boleh Iya, iya, Dok. dikatakan? Ya, Pak. Ya, sebenarnya kan karena awalnya dia WhatsApp saya minta tolong gitu. Jadi saya ketika saya apa yang bisa saya bantu, saya coba ya biasalah cerita apa yang bisa dikorek. Terus tapi kamu eh, kalau gini-gini gimana bisa dikasih kasih saran gitu atau apa? Enggak kok, enggak gitu gitu. Tapi terus di akhir mengeluh gitu. Tapi ketika saya menginginkan misalnya tanda kutip menyudutkan orang yang mungkin dia sayangi, eh, enggak kok enggak gitu gitu. Tapi in the end mengeluh lagi gitu. Jadi kadang-kadang suka bingung gitu ya kayak gitu. Jadi eh, gimana ya? Eh, mau ditolong tapi setengah-setengah lah gitu. Kalau saya sih ngeliatnya gitu ya, setengah-setengah gitu. Jadi ya itu Makanya gregetnya saya sih ya, karena yang terakhir ini karena ya tapi cara waktu yang lain-lain mungkin ya udah kalau misalnya kamu maunya begitu ya maunya gimana gitu kan enaknya gimana. Udah yang penting saya selalu terakhir selalu kalau misalnya ada teman atau saudara yang konsultasi atau ngobrol saya selalu menggarisbawahi bahagiakan dulu diri kamu gitu. Kalau kamu ya, bahagia dengan itu tidak apa-apa gitu kan. Tapi jangan mengeluh gitu. Ujungnya gitu. Kalaupun mengeluh ya udah misalnya nggak bisa ngomong sama orang lain atau jadi gibah takutnya gitu. Ya di sujud kamu lah, di doa kamu gitu kan, ngobrol lah sama Allah gitu. Mungkin bisa minimal melegakan gitu. Karena kadang-kadang kan kita untuk cerita masalah itu bukan masalah mau selesai atau mau diselesaikan gitu, tapi kadang-kadang hanya cuma ingin didengar gitu. iya betul Kalau Bu. eh, jadi kadang-kadang saya selalu gitu, tapi kebetulan yang terakhir ini gregetnya saya karena itu karena eh, saya belum belum baru ngobrol kasarnya mau baru opening lah gitu baru ini tapi dia masih masih denial gitu kan kasarnya istilahnya sampai akhirnya dia masuk IGD dan lain sebagainya dan ya udah nggak ada waktu lagi saya untuk bisa merangkul dia gitu itu yang apa ya kok ya greget aja gitu kenapa sih kemarin nggak ngomong gitu kenapa kesini sini kan baru ada cerita dari suaminya dari apa gitu kan tentang kondisinya gitu jadi kenapa nggak manfaatin saya gitu, gitu ya. Kamu tahu saya ya bisa bantu kamu gitu kenapa Ya, tidak manfaatin saya itu aja sih rasa penyesalan mungkinnya lebih ke silakan situ Prof. gitu. Fitri. Ya, jadi mungkin Ini kalau jeda ya. ya muncul ini Ya, ya Hmm. gregetnya tadi ya Bu Leli, iya ya gitu Prof. justru diam aja Bu Leli, diam senyum aja di hadapan Iya, dia, iya. dielus rambutnya gitu, supaya Iya. dia ini sendiri, dia akan apa ya sadar sendiri gitu Bu. Jadi kalau Hmm. semakin banyak kita mengkonfrontasi dia, itu dia akan semakin Hmm. em, tidak merasa terbantu. Tapi kalau kita mungkin senyum itu dia kayak oh Hmm. kok 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 gitu, kok ternyata saya yang ini kan. Kita kayak jadi Hmm. cermin bagi dia gitu aja Bu. Kita senyum Iya, aja, jadi itu akan menjadi cermin bagi dia gitu. iya. Hmm. Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih, Dok. Ya, ya. Mohon maaf ini karena internet saya low bed ya. Terima kasih eh, Bu Leli dan Prof. Fitri. Silakan yang lain untuk bisa menambahkan atau berdiskusi tentang konsep ini yang memang sudah kita lakukan dan ini terus berkembang konsep ini ya, Prof ya. Jadi Ya, bisa jadi eh, walaupun ini juga asal usulnya kalau saya lihat tadi eh, apa namanya hanya tradisi awalnya dan tradisi ini kan memang budaya ada di ya, suatu tempat bahkan yang tadi Prof katakan bahwa budaya di Jawa pun sudah ada konsep ini Prof ya. Nah, baik silakan yang lain untuk bisa menambahkan ataupun mengembangkan ya konsep ini untuk sehari-hari. Ini masih ada siapa nih yang saya belum ini ya. Belum sapa ada ini biasanya Bu Utami nih Bu Utami yang pemerhati praktisi yang benar-benar ini silahkan Bu Utami untuk bisa ini menambahkan ataupun kita saling berbagi kalau mudah-mudahan bisa nggak ada ini ada waktu.
Eh, Ya, ya baik Pak, silakan. saya menyimak Iya, aja dari tadi. ya Tapi silakan. memang Ya, eh, terdengar ya. eh, benar, clear, clear, jelas ya. Nah, silakan. mm, Sejujurnya kan saya belum banyak mempraktikkan EFT kepada yang lain gitu ya. Jadi malah mungkin masalahnya ada di saya sendiri. Kalau tadi kasusnya adalah tidak boleh merasa bahwa saya bisa menyembuhkan orang lain, saya ada pikiran sebaliknya tuh, saya bisa nggak ya nyembuhin? Padahal sebetulnya saya tahu bahwa itu bukan bukan hal yang utama gitu ya, tapi ada perasaan itu gitu. Jadi terkadang untuk maju eh, taruhlah menerapi, tapi ada kabar baik sih. Saya sedang mencoba untuk membuka sesi memberanikan diri gitu Ya. dalam rangka kemerdekaan ini. Jadi saya akan berusaha untuk bukan melawan istilahnya apa ya, mencobalah dari pikiran-pikiran yang eh, saya merasa bahwa ini saya bisa nggak ya gitu. Mungkin jawabannya memang saya harus terapi sendiri ya, Pak Ya, ya, Agus. ya. Baik, baik, menarik ini. Eh, Prof, terima kasih. Ya, silakan Prof. Nah, ini kalau ini bukan eh, aku yakin enggak gitu ya, Prof. Beda dengan Kak tadi kan, wah aku yakin banget tuh bisa menyembuhkan. Kalau ini ada masih ada keraguan-raguan begitu, Prof. Gimana, Prof? Ya betul, harus ini jadi terapis bagi dirinya sendiri dulu gitu ya. Karena Ya, apa yang ada di dalam mindset kita itu akan tervibrasi kepada orang yang di hadapan kita, gitu. Saya mengalaminya sendiri ketika misalnya namanya orang berumah tangga kadang-kadang bertengkar gitu ya, Dokter Agus. Saya sudah iya, melihat gitu ya, sudah melihat suami saya nadanya tinggi gitu kan ya. Saya menyadari itu, wah ini saya tidak boleh tinggi lagi kan. iya, Lalu iya, saya iya. melembutkan ya tulus tapi ya tulus melembutkan kata-kata saya. Ya beliaunya suami saya nggak jadi marah gitu karena vibrasi saya juga eh, kalau dalam bahasa energi justru orang yang halus itu kan vibrasinya tinggi gitu ya Prof. Dokter Agus gitu ya. Ya, Ya, nah ini kan jadi apa yang ada di dalam pikiran kita itu akan eh, mempengaruhi sekeliling kita. Jadi ya memang tadi memang harus belajar kemudian untuk eh, punya mindset yang bagus gitu. Yang negatif itu sudah mulai harus digeser-geser gitu ya. Bu siapa tadi? Bu Utami ya. Bu Utami. Ya saya Prof. Eh, Boleh tambah sedikit lagi ya Pak Silakan. Dokter Agus. Ya, Saya ini kan akhir-akhir ini melatih renang dari usia 3 tahun sampai lansia. Kemudian dari beberapa siswa itu kan saya terkadang merasakan energi yang ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Lalu sebelum bertemu siswa ada perasaan saya yang ini kok nggak enak gitu ya. Ini nggak enak, padahal belum bertemu, tapi kok nggak enak. Itu memang saya coba terapi saya sendiri sebelum bertemu keesokan harinya. Dan itu cukup berhasil Tapping. karena ya saya tapping sendiri untuk menghadapi klien yang saya rasa kok nggak enak ya sebelum ketemu tuh nggak enak. Kadang saya ada perasaan seperti itu. Dari chat misalnya gitu ya, dari chat yang rencana ketemu gitu kan kita bisa melihat dari cara merespon atau seperti apa gitu kan. Ah, Kemudian saya coba terapi. Nah, keesokan harinya rupanya oh, sebelumnya dia cerita kalau punya trauma terhadap air. Jadi kan itu menjadi catatan buat saya gitu untuk bagaimana caranya menghadapi atau melakukan pendekatan sebelum berlatih berenang. Alhamdulillah tuh besok harinya saya merasa tenang gitu menghadapi eh, apa namanya siswa Muridnya, ini bukan muridnya.
sebetulnya sih bukan siswa ya, maksudnya beliau ini udah lansia, punya trauma, tapi eh beliau berkata bahwa saya kok bisa trauma saya kok bisa hilang seketika ya. Saya juga kaget sendiri kadangnya kalau melihat siswa-siswa yang di luar ekspektasi, di luar perkiraan gitu. Ketika hari pertama itu traumanya hilang, yang asalnya di dalam air itu dia tidak tidak bisa berjalan sendiri karena ada rasa takut kalau berjalan sedikit itu akan jatuh gitu ya. Nah itu alhamdulillah tuh bisa. Kemudian beliau berkata, ini Mbak Utami ini punya ilmu apa ya, katanya gitu ya. Sampai kok saya bisa berani, padahal trauma saya itu beberapa tahun lalu yang masih nempel gitu katanya. Ya saya tertawa sendiri, mungkin karena saya sudah mencoba untuk terapi sendiri gitu ya menghadapi itu, jadi saya lebih tenang keesokan harinya. Siap. Tetapi ada juga, Doa apa sayang? Bro. Biasa seperti oke. biasa. Tapi Tapi kemudian ada satu orang tua siswa yang itu energinya juga lumayan negatif gitu ya. Sampai akhirnya beliau memutuskan untuk menyudahi sesi latihan sebelum selesai. Itu saya berpikir ini karena saya atau gimana ya, tapi memang kondisinya negatif banget gitu ya dari perlakuan orang tuanya kepada anaknya yang ingin anaknya itu cepat bisa berenang. Padahal anaknya itu mempunyai apa istilahnya ya, special needs. Saya rasa bahwa menghadapi special needs itu kan tidak bisa sama gitu, punya treatment khusus, sementara ayahnya itu ingin cepat bisa anaknya dalam 2 kali pertemuan anaknya harus sudah bisa berenang. Itu kan tidak mungkin. Nah itu saya rasa itu, saya pikir itu, oh saya tidak berhasil nih me- eh, membuat anaknya supaya terus melakukan latihan gitu. Nah itu ada hal-hal yang seperti itu. Jadi catatan juga gitu dari beberapa siswa gitu. Nah intinya bahwa ada beberapa siswa yang membuat saya bisa tenang, ada juga yang vibes-nya itu kok negatif banget gitu. Itu sebetulnya memang bisa dirasakan seperti itu ya, atau hanya rasa-rasa atau perasaan saya aja gitu, Bu, Prof. Kalau menghadapi eh, siswa atau murid gitu. Kalau tadi orang tua yang eh, ibu ceritakan kan jelas perilakunya ya di depan ibu aja kan dia kelihatan nggak sabaran gitu kan ya. Kan berarti jelas bukan hanya perkiraan, bukan hanya saya merasa dia vibe-nya negatif, yang jelas kan marah, apa nggak sabaran terhadap anaknya kan. Gitu Bu. Ya kelihatannya memang ibu ini kan, memang banyak orang yang percaya ibu ini baik apa eh, eh, pendekatannya bagus gitu kan. Artinya banyak yang datang berguru atau menitipkan anaknya untuk berguru renang pada ibu. Iya Sudah. sih memang ada, ya maaf. Ya, jadi ada yang terakhir itu punya ekspektasi yang tinggi sehingga membuat saya itu, aduh dia ketinggian nih. Padahal kan untuk berenang itu masing-masing memiliki punya proses yang berbeda-beda gitu ya. Nah itu kadang saya ngerasa, aduh si ibu nih ketinggian, pengen anaknya jadi inilah, jadi itulah gitu. Tapi ya akhirnya saya coba memberikan penjelasan gitu ya Bu ya, kalau kasusnya seperti itu gitu kan. Karena kan eh, apa dia menganggap bahwa berlatih berenang itu ya mudah gitu ya. Eh, Tidak bisa, sebetulnya kan tidak bisa disamaratakan untuk masing-masing orang gitu, bisa berbeda-beda. Ya, setelah dijelaskan barulah mengerti gitu. Saya ada sedikit awalnya ada sedikit kekhawatiran nih karena dengar kabar orang tua ini pengen anaknya cepat berenang, ini untuk kasus siswa yang lain ya. Jadi ya begitulah, macam-macam murid yang akhirnya justru saya belajar ketika saya mengajar gitu. Baik. Terima kasih.
Makasih, Bu Tami. Silakan masih ada ditambahkan Bu Prof. Pritri tentang ini tadi cerita beliau. Ya. Ya, ya cerita yang bagus, cerita yang contoh yang bagus. Contohnya. Ya, ya betul Bu. Saya juga merasakan begitu kok. Saya selalu ini, saya punya apa namanya, apa ya? eh, saya selalu berkata pada diri saya sendiri begini. Saya belajar jadi istri itu justru dari suami saya, gitu ya. Saya belajar jadi ibu itu belajar dari anak saya, gitu. Saya belajar jadi dosen itu dari mahasiswa saya. Saya selalu berkata Mhm. begitu, Bu. Ya, 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 ya. Baik, Iya, betul. Betul banget. biasa. Ya, ya. Ya. Ini kalimat yang luar biasa ini. Senantiasa belajar pada lingkungan. Baik, ini ada Pak dari Bu Tami. Terima kasih Bu Tami. Luar biasa nih buat ini. Ada Pak Agus Sugeng. Silahkan bisa open mic Pak Agus. Pak Sugeng, silahkan. Pak Agus Sugeng. Dan tadi raise hand gitu. Pak Agus Sugeng, bisa dengar? Silahkan Pak. Ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam Silahkan. Pak dan Ibu Prof. Profesor. Ya, ya. Dari mana Pak? Dari Kota Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Ya, Ya, silahkan. ya. Ya, monggo, monggo. Ya, mau sharing sedikit mungkin bisa ditanggapi untuk Pak dan Ibu Profesor. Ya. Ya, kita kan pasti punya masalah, Prof ya. Nah, tidak semua kita yang punya masalah itu punya merasa nyaman gitu untuk bercerita kepada seseorang gitu. Entah itu ustadz, ustazah gitu, maka mungkin terapis yang berkompeten dianggapnya gitu ya, seperti psikolog gitu ya. Saya punya ada pengalaman begitu, ada teman gitu ya, teman SMK gitu. Kalau secara keilmuan mungkin ya dia di atas saya gitu. Dia lulusan pesantren, hafiz Quran segala macam gitu. Saya di bawahnya lah gitu kalau untuk. Tapi ternyata bahkan dari keluarganya pun saya lihat luar biasa gitu. Bapaknya seorang ustadz, tokoh agama lah di kampungnya gitu. Secara ekonomi juga di atas rata-rata lah, kalau nggak dibilang kaya gitu ya, di atas rata-rata gitu. Yang di nggak masuk akal lah biasanya kan, yang dibingungkan itu ternyata dengan keilmuannya yang tinggi, dengan pendidikan yang keluarga yang sangat baik lah, religius segala macam, si teman saya ini kenakalannya luar biasa dahsyatnya gitu, dan tidak bisa dibilang hampir tidak bisa dikendalikan lah gitu bapaknya dan segala macam. Nah, suatu waktu saya setelah belajar FTI ini, saya cuma mendekati dia, saya tepuk-tepuk punggungnya, saya usap-usap, saya cuma tanya hal-hal yang sederhana gitu. Apa kabar Dul gitu, sehat gitu, kenapa? Itu yang tadinya dia emosional, bahasanya kasar segala macam, mereda, bahkan tertunduk dan tiba-tiba menangis terseduh-seduh gitu. Padahal saya hanya cuma ya, melakukan hal-hal kecil gitu yang saya anggap hal sepele lah gitu. Tadi cuma duduk di sampingnya, nepak-nepak punggungnya, usap-usap punggungnya gitu. Cuma saya tanya hal-hal yang sederhana kayak tadi gitu ya. Apa kabar Dul? Sehat gitu. Begitu aja, dan dia dari yang emosinya tinggi turun sampai bahkan nangis terseduh, dan orang di sekitarnya pada bengong. Ente apain gitu? Si itu bocah segitu badungnya gitu bisa dikejar nangis, dia diapain? Ini nggak diapa-apain. Ternyata nggak semua yang kita anggap bisa menyelesaikan masalah, atau tidak bisa semua orang bisa kita jadikan tempat untuk kita meluapkan gitu emosi kita,
gejolak uh, emosi kita lah gitu. Dan saya juga pernah merasakan ketika saya down gitu kan, saya juga bingung, saya mau curhat ke siapa gitu, saya mau minta nasihat ke siapa, saya tidak menemukan. Menurut sosok yang saya anggap bisa saya ajak untuk saya buka hati saya gitu, kondisi hati saya seperti apa. Nah, ketika saya anggap menemukan satu orang yang saya anggap kayaknya dia bisa nih gitu. Setelah saya cerita, ternyata respon dia ya tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Kok ngomongnya begitu gitu, kok jawabnya begitu. Nah, menurut saya gitu, Prof. Tidak semua kita yang punya masalah gitu, kita bisa membuka ke seseorang yang ya bisa kita buka gitu. Karena ini kan terkait sama aib, terkait sama ya gejolak perasaan yang susah diungkapkan dengan kata-kata. Mungkin seperti itu bisa diarahkan atau ditanggapi oleh Profesor. Terima kasih atas waktunya. Baik, Iya, terima kasih. tadi di awal Silakan. sebenarnya ini ya, saya sudah sampaikan itu ya, eh, apa namanya yang tadi dengan istilah orang Jawa, legan, legan itu nggak usah, kalau kita legan nggak usah golek momongan. Artinya saya pun sebagai seorang psikolog itu kan tidak akan mengatakan kamu akan lebih baik datang pada saya daripada kamu curhat dengan temanmu, gitu. Kan nggak gitu juga karena rasa aman tadi. Kenapa orang yang tadi Bapak ceritakan lebih bisa menangis di hadapan Bapak? Itu karena dia merasa dimanusiakan gitu ya daripada dengan ya mohon maaf ya ini bukan soal profesinya misalnya kiai tapi hanya kamu tuh banyak dosanya ini kan akan membuat orang semakin defensif nggak bisa membuka tidak bisa terbuka gitu ya tidak bisa membuka dirinya seperti itu sederhana saja kan ketika dia merasa diterima dimanusiakan ya luluh kan egonya dia yang tadinya bandel jadi bisa nangis gitu sebenarnya kan manusia itu begitu ya bukan kita tidak perlu apa namanya ya terlalu eh, saya psikolog kamu apa ya, nggak gitu juga karena urusan hati manusia itu nggak gitu seperti itu Pak jadi apa yang sudah dilakukan Bapak itu ya ya manusia memang begitu gitu pendekatan terhadap manusia itu dia dimanusiakan dia diterima itu akan lebih mudah bagi kita untuk mengarahkan dia. Kalau dalam istilahnya NLP itu kan ada passing leading gitu ya, Dokter Agus ya. Iya, Iya, kita passing itu kan berarti kita menyamakan diri kita dengan orang yang bermasalah tadi, sehingga seorang yang bermasalah itu merasa, oh iya, saya dianggap sama dengan orang ini, maka dia nyaman gitu ya. Tapi kalau sudah dari awal, loh, kamu salah, kamu nakal, kamu banyak dosanya, banyak tobat coba ini ya, malah jadi lari gitu Pak. ya. Itu Pak Agus bisa membantu. Ya, Terima kasih Prof atas arahannya. ya, ya sudah benar apa yang dilakukan Pak Agus. Tinggal melatih kembali ya apa yang dilakukan. Sudah bagus. Ya, ya. Terima kasih Prof Fitri. Eh, Silakan masih ada cukup waktu kita kalau memang ini masih kita diskusi lebih lanjut. Ini bisa jadi kajian khusus ya, Prof ya. Tidak hanya opo-ono, tapi kajian yang tadi itu EFT Hubungan yang ini. hubungan antar Iya, hubungan antar manusia. iya. Yang apa tentang filosofi legan golek momongan gitu dan EFT ya. Itu maknanya besar banget itu. Kalau saya baca tadi di konsep di ininya, saya lihat kajiannya. Hmm. Itu udah kajian sendiri tuh, judul tuh tekan golek momongan. Itu penyempurnaan dari sebenarnya tradisi yang sama dengan yang tadi dari budaya yang tadi Opono Pono tadi itu. Itu kan kalau Hawe kan,
Kalau ini Jawa gitu. Ya, disinergiskan. Baik, ada lagi ya, ujian yang menarik ini walaupun sederhana gitu, yang sehari-hari kita lakukan kan tadi kita perlu minta maaf gitu. Memang itu budaya kita. I'm sorry, kemudian ya, maafkan diriku, ya, kemudian termasuk aku mencintaimu gitu. Itu semua kalau di Islam karena eh, Allah semata. Rahmatan Ya, lil alamin. rahmatin alamin ya. Iya, kalau di tempat kita EFT karena ada kejadian masalah, kemudian kita menerima eh, dan kita memilih ya, serta kemudian kita mendoakan dari pilihan-pilihan kita begitu. Ya, oke. Eh, ada lagi yang mau pengen ini? Ada dari Pak Budi, ada Pangkalan Bun ini jauh banget ini. Silakan Pak Budi kalau masih kurang jelas ataupun perlu diskusi lebih lanjut tentang topik pada malam hari ini. Ini yang sebenarnya sudah kita lakukan sehari-hari. Hanya ada kajian ilmiahnya tentang konsep-konsep yang sudah kita lakukan. Dan itu bisa kita eh, apa namanya berdiskusi dengan Prof. Fitri yang memang sudah cukup panjang pengalamannya di jalur psikolog ya. Ada Budi Pangkalan kalau masih ada, mumpung kita masih ada waktu. Ya. Karena kajian kita ini sebulan sekali, Prof. Jadi perlu apa namanya? Kita kulik lagi, ada lagi nggak gitu. Itu tadi ada Pak yang tulisannya Samsung SMA 11L 5F ini siapa ya? Tadi mohon maaf saya tutup videonya karena beliau eh, eh, apa saya lihat open Bocor. vid ya bocor sedikit bocor. Saya mohon maaf videonya saya. Ya, kalau mau open mic silahkan Pak. Saya namanya nggak tahu ini Pak Samsung SM ini. Kalau mau buka silahkan. Atau mau konsultasi ini memang ada psikolog langsung ini ya. Ada juga Putri W ya. Putri W ini dari mana ini saya nggak paham nih. Hmm. Ada Pak Munib ya 8I ya. Kuliah tadi sudah ada Ida Bagus Kartika Dewi ini juga nggak asing ya. Ya, ada Pak Hadi Sumantri ya. Ada Pak Andri ya. Ada Alventa Welian ya. Baik, mudah-mudahan kita senantiasa eh, sehat ya dan bisa bersabar dengan keadaan apapun juga ya. Baik, Prof, sepertinya eh, belum Cukup ada ya. chatting nggak cukup jelas ya, bisa jadi cukup jelas atau waduh memikir ini mau apa lagi gitu. Ya. Eh, silakan Prof Fitri untuk bisa memberikan statement closing tentang kajian pada malam hari ini, Prof. Silakan, Prof. Ya. Iya, sama yang saya sendiri sering ini kok, sering apa ya, merenung, sering apa introspeksi gitu ya. S- eh, ser- Banyak apa ya, dalam banyak hal itu sering kita dikuasai ego tadi ya. Dalam sebagai orang tua, berperan menjadi orang tua dengan ego. Tadi juga misalnya hubungan suami istri, seharusnya kalau apa mau mengalah ya kan tidak akan terjadi apa-apa, tapi kita pilih mempertahankan ego. Terus segala ya memang kita apa ya, memang kita perkembangan psikologis kita itu dari kalau menurut apa namanya eh, Sigmund Freud itu apa memang dibina untuk memperkuat ego karena untuk bertahan hidup gitu ya. Dan menurut saya ego itu bukan berarti jelek gitu ya. Kita bisa tahan berdoa lama gitu ya, wiridan lama itu juga karena kita punya ego gitu ya. Tapi dalam bahasa agamanya kan kemudian eh, kalau ego ini dianggap sebagai apa syahwat gitu, tapi ego yang dirahmati Allah gitu kan. Nah, menurut saya kemudian empat frasa tadi itu yang akan melindungi kita ya. Kita memang harus mengembangkan ego untuk bertahan hidup, termasuk untuk tadi ya orang bisa kuat
wiridan itu dia karena dia punya ego yang kuat gitu kan ya. Tapi untuk bisa membuat ego itu yang dirahmati oleh Allah tadi, menurut saya 4 frasa tadi itu juga bisa membuat sikap batin kita melunak, egonya tidak yang ego yang kesetanan gitu ya, jadi melunak seperti itu. Jadi tanpa kita sadari kita itu selalu hidup dengan ego gitu loh, makanya Ya, hati-hati dengan ya harus kita perhatikan ego kita kebablasan atau tidak itu Pak Agus, Dokter baik, Agus. baik, baik. Terima kasih Prof. Fitri atas closingnya luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum tutup, kita mesti mempraktekkan EFT dulu ya, walaupun hanya 1 titik saja. Saya pandu karena berkaitan dengan apa namanya topik pada kali ini yang udah 4 frase tadi. Ya, ayo kita hanya titik di sini saja, Prof. Mohon maaf ya, saya izin kita untuk mengakhiri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita istighfar ya 3 kali masing-masing. Kalau ada agama lain silakan untuk bisa memuji dengan agamanya dan kepercayaan masing-masing. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, kalau kami, contoh bisa disebutkan aku juga boleh. Ini karena saya sebut pakai kata kami ya. Ya Allah, aku atau kami mengakui segala kekurangan dan kesalahanku. Ampunilah kami atas apa yang telah kami lakukan, yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Terima kasih atas setiap pelajaran yang Engkau berikan. Bersihkan hati kami dari rasa marah, dendam, takut, dan kebencian. Berikan kami kemampuan untuk memaafkan, memperbaiki diri, dan berbuat baik. Terima kasih Allah atas segala karunia-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. atas kajian pada malam ini dan sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah. Sampai jumpa di edisi Icon berikutnya. Salam EFT. Salam. Alhamdulillah, sehat, sukses, bahagia. Silahkan. Terima kasih, Prof. Salam untuk keluarga. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Pak Masih semuanya. Agus. Mandri, masih. Oh, Terusan Dok Agus. Ya, sama-sama Dok Enda, sehat semua. Ya, salam Amin. sehat, sukses, bahagia. Izin deh, Izin, izin ya.